kaitannya dengan apa? Diametral ya, dengan diametral seperti yang tentang simetri dari segitiga dulu ya. Kita ingat di segitiga 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kalau kita rotasi ini 60 derajat kan jadinya apa? Ini jadi 3, 1, 2 ya. Nah ini itu kita wakili dengan permutasi yang ini. Berarti ini kan 3 menempati posisi 1 ya. Berarti 3 itu dibawa ke 1. Kemudian 2 dibawa ke 3 ya. 1 dibawa ke 2. Ini diwakili oleh yang ini. Jadi posisi bingkai mula-mulanya itu adalah ya dia 1, 2, 3 ya. Kemudian kalau dirotasi ya pindahnya seperti itu. Makanya ini kalau yang ini ya, yang 1, 2, 3, 4 rotasi 90 derajat. Nah ini saudara bisa lihat yang apa itu full counterclockwise. Nah ini ya, makanya 4 itu dibawa ke 1 dibawa ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi si apa itu grup dihedralnya yang kemarin akhirnya sebenarnya jadi lebih mudah kalau saudara mau bikin komposisi gitu. Ya, jadi sehingga kalau misalkan ini ya contoh refleksi terhadap sumbu yang horizontal gitu ya, berarti kan 1 nanti akan menempati posisinya 4 gitu ya. 1 akan menempati posisinya kalau horizontal itu lanjutan, ini lanjutan ya berarti 4 itu kalau kita buat refleksi ke sana ini akan jadi 1, 2, 4, 3 gitu ya. Sehingga kalau refleksi ini berarti ini sebenarnya adalah 1 itu dibawa ke 4 ya, 2 ke 3, 3 ke 2, 4 ke 1. Sehingga kalau mau kita komposisikan ya sekarang komposisinya ya tinggal komposisi 2 fungsi ini saja gitu sebenarnya. Ya, gitu ya. Nah sekarang yang kita sebut dengan notasi cycle ya, cycle notation. Cycle ya, jadi kita nulisnya gini, 1 dulu gitu ya, yang paling ujung kiri. 1 itu dibawa ke 2 dibawa kemana? 1 ke 1. Nah, kalau dia kembali maka tutup kurung. Dan kita lanjutkan dengan yang 3. 3 dibawa kemana? 4 dibawa ke 6. 6 dibawa ke 3. Maka ini tutup. Nah, yang tidak tertulis berarti dia dibawa ke dirinya sendiri. Jadi kalau 5 dibawa ke 5, kalau mau ditulis ya kayak ini. Ya, tapi tidak perlu kita, biasanya yang seperti ini itu tidak ditulis. Ya. Jadi kalau kita punya 1, 2, 3, 4, 6 yaitu 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 3. Dimana ini ya, yang 3 ke 4 ke 6 itu kayak gini. 3 dibawa ke 4, 4 dibawa ke 6, 6 itu kembali ke 3. Ini satu cycle namanya. Yang 1 ke 2 juga kayak gitu tadi ya. 1 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 1. Selesai. Ya, jadi itu kita sebut dengan satu cycle. Gitu ya. Ini jadi ini kita sebut dengan penulisan menggunakan cycle. Ya. Ya. 1 ke 2 oleh
alfa dibawa ke 1 gitu ya. Kemudian 3 dibawa ke 4, 4 ke 6, 6 kembali ke 3, itu satu cycle lagi. Kemudian yang 5, ya karena dia nggak dibawa kemana-mana ya sudah, satu loop seperti itu. Jadi, nah 5 dibawa kembali ke 5. Nah ini kita sebut dengan cycle dengan panjang 3. Cycle dengan panjang 3. Ya, berarti ini adalah cycle dengan panjang 2. Contoh lain, kalau misalkan permutasinya kayak gini, misalkan gini, ya sudah, ini kalau kita tuliskan dalam notasi cycle ya 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 5, 5 ke 6, 6 ke 1. Jadi ini notasinya adalah cycle dengan panjang 6. Nah, cycle ini memang menyederhanakan penulisan, tapi kadang-kadang bagi mahasiswa mempersulit untuk melakukan komposisi karena perlu pembiasaan gitu ya. Jadi contoh ini. Ini ya kita lihat tadi, berarti ini F1 kalau dalam notasi cycle apa? 1, 3, 2 tutup ya, arahkan 1 ke 2 ke 2 berarti nggak perlu kita tulis ya. Kemudian 4 ke F2 nya 2 ke 1 berarti nggak perlu kita tulis ya. 2, 3, 4, 5. Misalkan yang atas ditutup, kita akan menghitung F1 ke posisi F2. Ini biasanya lebih kalau saya gini gitu ya, kembali saya mulai dulu dengan 1 gitu. F2 berarti dikerjakan duluan kan. Di sini 1 dibawa ke 1. Kemudian oleh F1 1 dibawa ke 3. Berarti ini habis 1 adalah 3. Sekarang berarti kita hitung 3-nya. Di sini 3 dibawa kemana di F2? 2. Di sini 2 dibawa ke 2. Berarti habis 3 adalah 2. Sekarang 2 yang kita hitung. 2 dibawa ke 3. 3 dibawa ke 1. Berarti 2 dibawa ke 1. Ini tutup. Oke, sekarang 4 ya. Di sini 4 dibawa ke 5. Kemudian 5 dibawa ke 4. Tidak usah kita tulis 4. Kan 4 ke 4 kan berarti yang 5 sama ya, 5 ke 4, 4 ke 5. Sudah, maka ini hanya diwakili oleh cycle 1, 3, 2. Itu caranya mengkomposisikan kalau dia dalam bentuk cycle. Kalau bagi saya ini lebih mudah justru daripada yang kayak tadi lagi. Menghitungnya lebih cepat dibandingkan yang tadi. Dan penulisannya jadi lebih sederhana. Kita lihat contoh di nah, tapi hati-hati ya, nanti harus tahu dulu gitu ya. Cycle 1332 seperti ini harus tahu ini berada di mana. Cycle 132 misalkan di S4 ini tidak akan sama gitu ya nanti dengan ketika dia berada di S5 gitu. Ya, karena yang di S4 itu berarti dia permutasinya gini gitu. 4 berarti 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 4. Sementara kalau di S5 ya ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi di sini adalah 3, 1, 2, 4, 5. Jadi dia masih dua hal yang berbeda ya. Jadi harus tahu satu cycle itu dia berada di mana. Sehingga saudara mungkin jadi muncul pertanyaan gitu. Jadi kan F1 ini satu permutasi seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ketika 2, 1, 5, 4. Sementara F1 dapat kita tulis sebagai 1, 3, 4, 5. Itu artinya F1 dapat kita tulis sebagai komposisi antara 1, 3 dengan 4, 5.
kita cek benar atau tidak. Kita cek 45 berarti karena tadi kita berada di S5 berarti ya. Iya. 45 berarti adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, ini 5, 4 gitu ya. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, 4, 5. Mari kita komposisikan. 1 ke 1, 1 ke 3, berarti 1 ke 3 ya. 2 ke 2, 2 ke 2, berarti 2 ke 2, 3 ke 3, 3 ke 1. 4 ke 5, 5 ke 5, 5 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 5, berarti 5 ke. Mari kita cek apakah ini sama dengan F1. Sama ya. Jadi sebenarnya ini malah justru satu permutasi. Kalau dalam notasi cycle itu nanti bisa kita sebut dengan dekomposisi. Jadi satu permutasi itu bisa saudara nyatakan, bisa jadi gitu ya, bisa jadi dia sebenarnya komposisi dari dua permutasi yang lain. Cara mendekomposisikan ya gampang, aja notasi cycle kayak tadi. Ya. Ya, nah sekarang mari kita lihat contoh. Nanti sebelum kita ke strukturnya seperti apa sih dengan cycle. Coba hitung. Nah, perhatikan cycle yang seperti ini gitu ya. Itu karena kan dia tidak punya angka yang sama gitu ya. Itu kita sebut dengan cycle yang disjoint. Ya, kita sebut dengan disjoint cycle. Nah, kalau contoh yang tidak disjoint ya bagaimana ya? Misalkan pada S4 saya punya cycle 1, 2, 3 dengan ini adalah F1, saya punya F2-nya adalah 2, 3, 4. Ini contoh dua cycle yang tidak disjoint. Sama-sama punya 2 dan 3. Ya. Ini, kalau punya permutasi, saudara tulis dalam notasi cycle, pasti nanti hasilnya itu adalah disjoint cycle ya pasti gitu ya. Tapi tidak melulu yang dikomposisikan itu harus disjoint cycle gitu ya. Ini kalau kita mau, ini kan berarti kalau F1 komposisi F2 ini kan berarti kalau kita tulis ya 1, 2, 3 dengan 2, 3, 4 gitu. Misalkan perintahnya nyatakan ini dalam cycle yang disjoint gitu. Ya kita harus cek dulu gitu ya berarti ya. Cek di yang ini dulu, 1 dibawa ke di sini, 1 dibawa ke 1, di sini 1 dibawa ke 2, berarti 1 dibawa ke 2. Di kanan 2 ke 3, 3 ke 1, berarti 2 dibawa ke 1, berarti tutup di situ. Kita cek 3 ke 4, yang kanan 4 dibawa ke yang kiri 4 dibawa ke 4, terus 4 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 3, berarti 4 ya. Jadi akhirnya ini kalau dinyatakan sebagai hasil kali cycle yang disjoint ya jadinya 1, 2 dengan 3. Sekarang coba yang nomor 3 langsung aja ya, kita nggak perlu yang nomor 2. Yang nomor 3 dulu. Misalkan yang A, kita cek. Kita cek ya. 1 dibawa mana? 1 ke 5 berarti ya. Oke. 5 dibawa ke 5 ke 5, 5 ke 1, berarti 5 ke 1 ini adalah tutup. Oke, kita mulai dengan 2 ke 3, berarti 2 ke 3. Terus 3 ke 4, 3 ke 4, 4 ke 4, berarti 3 dibawa ke 4. Lanjut 4 ke 1, 1 ke 2, berarti itu adalah 1, 5, 2, 3. Belum aku. B, kita coba yang B, yang lebih panjang sekarang. Dari 1 kanan. dulu. Jadi 3 kali saudara melakukannya ya. 1 ke yang kanan, yang paling kanan dulu. 1 ke 2, terus 2 ke 3, 3 ke 2.
1 dibawa ke 2. Cek. 2 ke 4. 2 ke 4. 4 ke 4 ke 4. 4. 4 ke 4. Ini 1, 2, 4. ya. Kemudian 4 ke 6. 6 ke 6. 6 ke 1 tutup. ya. 3. Dari 3 ke 3. 3 3 ke 2. 2 ke 5. 5 ke 1. 5 ke 1. 1 ke 1. 1 ke 3 tutup. Yang belum muncul berapa? 6. 6 pasti nanti sendiri di sini. Karena nggak ada 7 kan? 6 ke Nah, mungkin 5. juga 6 ke yang lain. Karena pasti nanti hasilnya adalah disjoin. Ya. Oke, yang C. Kali sekarang. Ini opo ini gak paham. 4 ke 4. 4 ke 4. Sebenarnya gampang kan? Kalau 4 itu tidak muncul lagi di sebelah kiri, ya udah pasti 1 ke 4 kan di situ. Karena kalau dia nggak muncul berarti 4 kan dibawa ke dirinya sendiri kan? Karena kita lihat 4. 4 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 2. 2 ke 1 ya, tutup berarti. 1. 2 Bang, 1 ke 4 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 2. Wah, itu ya. Tutup ini. Terus 2 ke 1, 1 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 3. adalah 3. 3. Terus 3 ya, Lim- karena cuma 1, 2, 3 dan 4. 4 juga. Disjoin saya. Oke, aman ya, kita baru bekerja untuk N yang berapa aja, cuma paling besar 6 tadi kayaknya ya. Mana untuk N yang lain gitu. Kayaknya adalah bagaimana untuk N yang lain. Nah, ini dijamin oleh teorema 5.1 ya, bahwa setiap permutasi dari suatu himpunan berhingga gitu, itu dapat kita tuliskan sebagai hasil kali cycle yang disjoin. Ya, ini hasil kali dari cycle yang disjoin. Nah, bagaimana pembuktiannya? Baik, jadi misalkan alpha adalah permutasi pada himpunan A itu ya, 1, 2, 3 sampai dengan N ya. Untuk menulis alpha pada cycle yang disjoin, we start by choosing any member of A, say A1 gitu ya. And let alpha dari A1 itu adalah A2. Kemudian alpha itu dilanjutkan gitu ya. Alpha dari alpha A1 itu adalah A3, atau berarti ini kita menuliskan bahwa alpha dari A2 itu sama dengan A3. Karena kan alpha dari A1 tadi A2 gitu ya. Ini dan ini ya. Atau ini berarti alpha pangkat 2 A1 itu sama dengan A3 gitu ya. And so on gitu ya, dan seterusnya. Jadi sampai berapa kali komposisinya bisa dilakukan kira-kira? Oke, sampai tak hingga banyaknya kali sebenarnya gitu ya. Jadi karena kita punya hanya sebanyak N, maka nanti pasti akan kembali, akan berulang gitu ya. Karena cuma ada N saja di sana. Sehingga mentok yang alpha pangkat N A1 harusnya nanti akan kembali ke salah satu di antara 1, 2, 3 sampai N gitu ya. Jadi karena kita punya himpunannya itu sekarang mari kita lihat ya, until we arrive at, nah dia until we arrive at bahwa alpha pangkat N A1 itu akan sama dengan A1 lagi itu suatu ya, itu tadi karena A-nya berhingga di situ ya, karena A-nya berhingga. Kalaupun ini saudara punya alpha apa, kan ini ya jadinya ya, alpha A1 sama dengan A2, alpha kuadrat A1 sama dengan A3 ya. Kemudian alpha pangkat 3 A1 katakanlah A4. Berarti alpha pangkat N A1 mungkin harusnya N plus 1. Nah, masalahnya di sana cuma ada 1 sampai N. Berarti ya AN plus 1 ini pasti akan sama dengan antara A1, A2, A3 atau sampai di AN berarti di sana ya. Sehingga kalau ini saudara lanjutkan gitu ya,
Nanti akan saudara temukan suatu bilangan asli M, ya, di mana alfa pangkat M A1 itu adalah kembali ke A1, yaitu cycle tutupnya kan di sana toh, berarti ya, kalau dilakukan berulang-ulang sampai kembali lagi ke A1 ya berarti dia adalah tutup kurungnya ada di sana gitu sebenarnya ya. We know because such an NFC exists because the sequence A1, alpha A1, alpha A kuadrat A1 must be finite gitu ya, harus berhingga. Ini tadi ya, ini AN plus 1 nggak mungkin, dia beda dari A1 sampai AN gitu. Ya, ini kan ini kan kalau saudara tulis, perhatikan dulu sejarahnya ya. A1 itu adalah sembarang anggota dari A. Si A2, perhatikan A2 ya. A2 itu kan alfa dari A1 gitu ya. Sementara alfanya itu adalah pemetaan dari A ke A. Jadi A2 elemennya siapa? Elemen A. Ya, elemen A juga gitu kan di situ. Jadi mulai A1, A2, A3 sampai AN gitu ya. Ini alfa pangkat N-1 A1, sebutlah ini adalah AN. Nah, ini semua adalah anggota dari A gitu ya. Ini memang bisa saudara teruskan sampai tak hingga banyaknya gitu. Mau sampai alfa pangkat, katakanlah n-nya di sini 100 gitu. Ini mau saudara lanjutkan sampai alfa pangkat 2020 juga nggak masalah gitu. Cuman hasilnya ya cuman antara kalau nggak 1, 2 ya sampai 100. Pasti ada yang ya. Jadi alasannya karena must be finite ya. So there must eventually a repetition gitu ya, say bahwa alfa pangkat I A1 itu sama dengan alfa pangkat J A1. Yang saya sampaikan tadi bahwa setelah alfa N katakanlah ini berbeda semua, ya yang muncul setelah ini nggak mungkin berbeda lagi gitu. Karena cuma ada sebanyak N kan anggotanya. Ya. Jadi kandidatnya kandidat AN plus 1 ya kalau nggak A1, A2, A3 ya sampai AN. Ya kalau ini AN plus 1 beda lagi ya, berarti kan anggotanya nggak sebanyak N di situ. Ya, jadi dia bilang bahwa maka ini ya, maka there must be eventually be a repetition. Say alfa pangkat I sama dengan alfa pangkat J untuk A1 gitu ya, suatu I dan J dengan yang kita asumsikan tanpa mengurangi keumuman bahwa I-nya kurang dari J ya. Jadi kita punya seperti itu A1 sama dengan alfa pangkat M A1 di mana M sama dengan J min I. Gitu, ya. Paham dengan ini? Ya, jadi A1 sama dengan alfa pangkat M A1 karena dengan M-nya adalah J min I ya kan, kita punya alfa pangkat I A1 itu sama dengan alfa pangkat J A1 gitu ya, karena alfanya itu bijektif ya, berarti kan dia punya inverse gitu ya. Dan kita tadi punya komposisi fungsi bijektif tetapi bijektif, sehingga alfa dikomposisikan sampai sebanyak C dia juga tetap bijektif. Oh itu I-nya kurang dari C ya, sehingga di sini A1 ini akan gampangannya alfa pangkat J min I dari A1 gitu ya. Jadi ini yang kita kemudian tulis sebagai yeah. Now we express this relationship amongst A1, A2 sampai AMS, A1, A2 sampai dengan AN. Ini yang hubungan saya sebut tadi. Ini kan baik-baik. Ini kan kita punya apa itu? Ini ya. Alfa kuadrat A1 kan sama dengan A3 gitu ya. Berarti ini kan alfa dari alfa A1 itu sama dengan A3. Nah, kita punya alfa dari A1 itu tidak lain adalah A2. Berarti ini dari sini kan artinya A1 dibawa ke A2, A2 dibawa ke A3. Ya, nanti begitu pula begitu muncul A4 di sini pasti adalah alfa dari A3, gitu kan? Jadi kita punya seperti ini ya. A1 dibawa ke A2, A2 ke A3, A3 ke A4 dan seterusnya sampai berakhir di AN. Kenapa ya? Karena ini tadi, karena alfa pangkat M A1 itu sama dengan A1 lagi, berarti kurang tutup kan di situ. Sementara alfa pangkat M A1 ini tidak lain adalah alfa dari AN. Ya.
alfa dari AN ya, tadi ya, bahwa alfa dari A2 itu adalah A3 dan seterusnya. Berarti di sini alfa dari AN itu sama dengan A1 ya. Jadi kita punya cycle yang demikian di situ ya. The three dots at the end indicate the possibility that we may not have exhausted the set A. Jadi bisa jadi ketika kurung tutup elemennya belum terpakai. Kayak kasus yang inilah misalkan saya punya fungsinya ini. Ini begitu kita lakukan kan tadi kan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Nah, ternyata kan 4 dan 5-nya belum terpakai. Sorry, 1 ke 3 ya. Ini berarti gini tadi. Ini 2, ini 3, ini 1 gitu ya. 2, 3, 1 gitu ya. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Selesai gitu kan satu cycle, tapi kan 4 dan 5 belum terpakai ternyata ya. Lalu di sini muncul 4 dan 5. Nah ini maksudnya kayak gitu. The three dots at the end indicate the possibility that we may not have exhausted the set A gitu. Jadi bisa jadi ketika kita melakukan proses ini tadi ternyata masih ada di antara 1 sampai N itu yang belum terpakai. Jadi kemudian ini ya. In such a case, we merely choose any element B1 of A not appearing in the first cycle and proceed to create a new cycle. Sudah kan caranya sama tuh ketika membuat 4 dan 5 tadi. Kita tinggal milih elemen mana yang belum muncul di sini gitu. Kemudian kita lakukan proses yang sama dengan sebelumnya. Ini kalau yang lebih panjang mungkin lebih enak. Misalkan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paling gampang gini. Nah, proses yang pertama kan ini tuh 1 ke 2 jadi 2 ke 3 ke 1 selesai kan di situ. Tapi kan ternyata 4, 5, 6, 7, 8, 9 belum terpakai. Apa yang saudara lakukan? Ngambil elemen yang tidak muncul di 1, 2, 3 kan. Nah, apa yang diambil misalkan? 4 sebenarnya bebas itu ngambilnya. Mau 4 boleh, mau 5 boleh, 6 juga boleh. Misal kita ambil dari 6 dulu. 6 dibawa kemana? 4 dibawa ke 5 dibawa ke 6. Ya. Sudah terpakai semua nggak? Belum. Masih ada berapa? 7, 8, dan 9. Apa yang dilakukan? Ya, memilih yang tidak muncul di ini dan tidak muncul di ini, gitu kan ya? Misalkan berapa? 8, katakanlah. 8 dibawa ke 9, 9 ke 7, 7 ke 8. Ya, selalu begitu kan proses dalam kita membuat dia menjadi perkalian cycle yang display. Mulai dari sembarang ini, kalau nggak percaya tadi mau ngambil tidak dari 1, 5 ke 6 ke 4 ke 5. Sudah terpakai semua? Belum. Jadi kan kita milih yang di luar yang sudah kita tulis kan ya. Nah, itu yang dimaksud dengan proses ini tadi. Ini dimaksud dengan we may not have exhausted the set A. In this case, nah, in this process ini, in such a case we merely choose any element B1 of A not appearing in the first cycle. Persis kan dengan yang saya lakukan tadi. Buat cycle pertama. Sudah habis belum? Oh belum. Ambil satu elemen yang tidak muncul pada cycle yang pertama. Kemudian lakukan lagi proses yang kemudian dia bilang demikian. Appearing in the first cycle and proceed to create a new cycle as before. Maka muncullah kayak gini gitu ya, maka until we reach B1 sama dengan alfa pangkat K B1. Ya, artinya sampai tutup kurung gitu ya maksudnya. Ya, sampai dia tutup kurung. Ya, sampai dia tutup kurung. Ini bisa kita lakukan terus gitu ya.
bisa kita lakukan terus selama masih ada elemen yang belum terpakai, ya kita lakukan terus gitu ya. Setelah ini selesai kita cek lagi gitu, semua elemen udah terpakai belum? Kalau udah ya sudah selesai kan berarti prosesnya. Kalau belum ada yang masih belum terpakai, ya kita cek lagi gitu ya. Kita lakukan proses yang ulang-ulang. Itu terus bisa kita lakukan. Dan proses itu pasti berhenti gitu. Karena tadi hanya ada sebanyak N gitu. Nggak mungkin saudara sampai tak hingga kali melakukan proses itu kan. Orang yang mau dicek cuma ada sebanyak N gitu. Yang mentok proses ini saudara lakukan sampai N kali gitu ya. Itu nanti kalau dia adalah identitas gitu ya. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4 gitu. Ya sampai N ke N prosesnya. Udah nggak bakal ada proses lagi ya. Mana N plus 1 mau diapakan? Kan nggak ada N plus 1 di sana gitu. Ya. Sehingga proses ini dia pasti berhenti gitu. Sehingga makanya alfa itu dapat dinyatakan kayak gini. Nah, ini proses pertama. Ketika belum habis, ini proses kedua. Ini sampai kita lanjutkan, ini adalah proses terakhir. Gitu ya, sehingga jadi kita bisa melakukan ini pada sembarang